Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Noviani. Saya berasal dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Langsung saja, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang fenomena yang berkaitan dengan kecurangan di PT Telkom di Indonesia. Dalam kasus kali ini di PT Telkom yaitu diduga ada korupsi dalam penunjukan langsung PT Inti dan PT LEN oleh PT Telkom Indonesia dalam proyek penggandaan dan pemasangan modernisasi jaringan akses kabel tembaga dengan pola trade in trade off. Ada sebuah konspirasi antara pimpinan PT Telkom, PT Inti, dan PT lain yang berkedok sinergi antara BUMN sehingga langsung menyerahkan proyek ke PT Inti dan PT lain tanpa dilakukan tender yang sesuai dengan prosedur. Tidak ada perbandingan perusahaan luar sama sekali. Selain itu adanya potensi kerugian negara sebesar 1,5 triliun dari nilai seluruh pekerjaannya, yaitu 5 triliun, yaitu yang 2,7 triliun untuk PT Inti dan 2 triliun untuk PT LEN. Saya mendapat sumber ini dari www.suarapembaruan.com. Berdasarkan fenomena di atas itu dapat ditelaah bahwa telah terjadi kecurangan pada PT Telkom. Hal tersebut itu ditunjukkan dengan adanya sikap pimpinan Telkom yang secara yakni menunjukkan dua perusahaan BUMN lainnya seperti PT Inti, PT LEN untuk bekerja sama menjalankan proyek penggandaan dan pemasangan modernisasi jaringan akses kabel tembaga dengan pola trade in trade off. Pihak-pihak tersebut itu diduga telah terjadi kolusi di mana dua atau lebih pekerja konspirasi tersebut ditunjukkan dengan adanya kerjasama yang dilakukan dengan tender yang tidak sesuai dengan prosedur. Karena mengatasnamakan sesama BUMN di mana seharusnya itu dilakukan perbandingan dengan perusahaan luar. Terjadinya kolusi itu menunjukkan bahwa pengadilan yang ada tidak berjalan secara efektif. Materi yang kedua yaitu tentang teori kecurangan atau Diamond Theory. Definisi fraud menurut Suryadi dari PricewaterhouseCoopers memberikan definisi bahwa fraud atau kecurangan merupakan melakukan suatu perbuatan dengan menyembunyikan, menutupi, atau cara tidak jujur lainnya, yaitu melibatkan atau mentiadakan suatu perbuatan atau pembuatan pernyataan yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan keuangan atau keuntungan lainnya atau meniadakan suatu kewajiban. Dalam Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terdapat pasal-pasal yang mencangkup pengertian fraud, diantaranya pasal 362 tentang pencurian, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pasal 378 mendefinisikan fraud sebagai perbuatan kecurangan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, mengerahkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun penghapusan piutang. Menurut Uniform Occult Capital Fraud Classification System, the ACFE membagi fraud dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu penyimpangan atas aset, yang kedua yaitu pernyataan palsu atau salah pernyataan, yang ketiga yaitu ada korupsi. Sedangkan berdasarkan pelaku kecurangan, fraud dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu corporate fraud, management fraud, dan employer fraud.
Di sini ada faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kecurangan, yaitu menurut Valeri G. Kumat, yaitu ada faktor asli, faktor organisasi, dan faktor sistem. Di sini teori kecurangan yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada fraud triangle, yang kedua fraud scale, yang kedua fraud diamond, yang keempat fraud Crow-Patagon, yang kelima yaitu Ghosn theory. Fraud triangle yaitu dikemukakan oleh Donald R. Creasy setelah melakukan penelitian untuk tesis dokternya pada tahun 1950. Creasy mengemukakan hipotesis mengenai fraud triangle untuk menjelaskan alasan mengapa orang melakukan fraud. Creasy mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendukung seorang melakukan fraud. Faktor yang mendukung seseorang melakukan fraud yaitu yang pertama ada pressure atau dorongan, opportunity peluang, dan rationalization yaitu rasionalisasi. Pressure atau dorongan yaitu merupakan suatu dorongan yang menyebabkan seorang melakukan kecurangan atau fraud. Contohnya yaitu hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup yang mewah, ketergantungan narkoba, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, dan keserakahan. Tekanan mempunyai 2 bentuk, yaitu bentuk nyata dan bentuk persepsi. Bentuk nyata atau direct adalah kondisi kehidupan nyata yang dihadapi oleh pelaku seperti kebiasaan sering berjudi, party atau clubbing, atau persoalan keuangan. Bentuk persepsi atau indirect adalah opini yang dibangun oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan executive need. Yang kedua yaitu ada opportunity atau peluang. Peluang ini merupakan elemen yang dapat dihindari atau diminimalkan keadaannya dengan menerapkan prosedur, kontrol, proses, dan upaya deteksi dini terhadap kemungkinan adanya fraud. Karena opportunity biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan atau penyalahgunaan wewenang, ketidakpastian, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak adanya mekanisme audit, dan sikap apatis. Terus yang ketiga ada rationalization atau rasionalisasi, yaitu seorang yang melakukan fraud karena mencari pembenaran atas tindakannya yang menghubungkan dengan kecurangan atau fraud. Pada umumnya yaitu seorang yang melakukan kecurangan merasa tindakannya itu bukan termasuk kecurangan, tetapi hal itu tuh merupakan haknya, atau biasanya tuh orang tersebut itu melakukan fraud karena mengikuti orang-orang sekitar yang melakukan hal itu. Contohnya yaitu berbohong dianggap bukan fraud karena banyak orang yang berbohong, tidak diberi hukum apapun. Fraud scale. Penyebab terjadinya fraud sama dengan teori fraud triangle, dan teori scale ini merupakan teori lanjutan dari teori fraud triangle yang merupakan pengukuran dari teori tersebut. Dalam scale dijelaskan bahwa kemungkinan tindakan penipuan dapat dinilai dengan mengevaluasi kekuatan tekanan, kesempatan, dan integritas pribadi. Tekanan yang tinggi, kesempatan besar, dan integritas pribadi rendah memungkinkan risiko terjadinya fraud tinggi. Sebaiknya, tekanan yang rendah, kesempatan kecil, dan integritas pribadi tinggi itu menyebabkan risiko terjadinya fraud itu rendah. Tujuan teori ini adalah untuk mengukur kemungkinan pelanggaran etika, kepercayaan, dan tanggung jawab. Teori ini berlaku untuk beberapa pelanggaran, salah satunya yaitu pelanggaran yang mengarah ke penipuan laporan keuangan. Sumber tekanan menurut teori ini adalah perkiraan penjualan, laporan manajemen. Di sini ada karakteristik khusus menurut teori fraud scale adalah yang pertama yaitu ada hidup di luar kemampuan mereka. Yang kedua yaitu keinginan yang besar untuk keuntungan. Yang ketiga yaitu ada hutang pribadi yang tinggi. Sedangkan faktor-faktor terjadinya fraud menurut teori ini tuh adalah dikarenakan terlalu besar dalam menaruh kepercayaan kepada karyawan serta itu lemahnya pengendalian dari atasan.
Kecurangan yang paling terjadi itu ketika ada tekanan pada situasi yang sangat tinggi, integritas pribadi yang rendah, serta adanya kesempatan atau peluang yang tinggi untuk melakukan fraud. Fraud Diamond. Teori diamond ini merupakan pengembangan dari fraud triangle. Teori fraud diamond adalah teori yang menunjukkan hubungan antara 4 elemen, yaitu insentif atau dorongan, opportunity yaitu kesempatan, rationalization yaitu pembenaran, dan capability kapasitas. Kecurangan atau fraud yang terjadi itu karena ada 4 elemen, yaitu yang pertama insentif. Insentif merupakan suatu dorongan yang timbul karena adanya tuntunan atau tekanan yang dihadapi oleh seseorang. Insentif dapat memicu terjadinya kecurangan seperti keserakahan yang mengakibatkan itu tekanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu ada opportunity. Opportunity adalah suatu kesempatan yang timbul karena terdapat kelemahan pengendalian internal organisasi atau perusahaan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Opportunity itu dapat terjadi karena adanya kekuasaan terhadap organisasi dan juga karena seorang fraudster atau orang-orang yang melakukan kecurangan itu mengetahui kelemahan dan sistem-sistem yang ada. Yang ketiga yaitu ada rationalization. Rationalization adalah kondisi di mana fraudster atau pelaku kecurangan mencari suatu pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang cepat. Yang keempat yaitu ada capability, merupakan sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peran besar yang memungkinkan itu melakukan suatu tindakan kecurangan. Fraud Crowd Pentagon. Teori terbarukan yang mengupas lebih mendalam mengenai faktor-faktor pemicu fraud adalah teori fraud Pentagon. Teori ini dikemukakan oleh Crawford pada tahun 2011. Teori fraud Pentagon ini merupakan perluasan dari teori fraud triangle yang sebelumnya dikemukakan oleh Gracie. Dalam teori ini, Horvath menambahkan 2 elemen fraud lainnya, yang kompetisi dan organisasi. Kompetisi yang diterapkan dalam fraud dimiliki makna yang serupa dengan kapabilitas dan kemampuan yang sebelumnya itu dijelaskan dalam teori fraud diamond. Kompetensi atau kapabilitas merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Itu menurut Grow organisasi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebajikan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Ghosn Theory. Teori Ghosn merupakan dikemukakan oleh seorang pemikir bernama Jack Bolecki, di mana terdapat 4 faktor penyebab fraud Ghosn. Merupakan singkatan dari huruf depan masing-masing faktor ini dikemukakan yakni yaitu grade, opportunity, net, dan exposure. Yang pertama yaitu ada grade keutamaan atau keserakahan dalam keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya atau KBBI daring. Menurut 2008, ketamaan sangat berhubungan dengan moral seorang individu. Yang kedua yaitu ada opportunity, kesempatan atau peluang. Merupakan suatu keadaan yang bisa saja itu datang kapan saja. Selain itu, peluang sangat bergantung pada tingkat kedudukan jabatan seseorang. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin besar peluang melakukan kecurangan. Yang ketiga yaitu ada net atau kebutuhan, dapat menjadi faktor penyebab tindak kecurangan saat kebutuhan seseorang dapat dikatakan sangat mendesak. Tuntutan akan memenuhi kebutuhan inilah yang kemudian itu menjadi seseorang untuk mengambil jalan pintas dengan bertindak curang. Yang keempat ada exposure atau pengungkapan, berkaitan dengan hukum pelaku fraud dengan
terungkapnya suatu kecurangan dalam perusahaan itu tidak menutup kemungkinan terulangnya hal yang sama apabila hukum atau saksi yang diberikan lemah dan tidak menimbulkan sifat jera. Materi yang selanjutnya yaitu ada komponen pengendalian internal. Menurut Committee of Sponsoring Organization atau COSO, pengertian pengendalian internal di dalam buku Sistem Informasi Akuntansi atau Romney yaitu suatu proses yang diimplementasikan oleh Dewan Komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arah keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. Yang kedua yaitu ada keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu ada kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal itu terdiri dari 5 komponen yang saling berhubungan. Komponen ini itu didapat dari cara manajemen menjalankan bisnisnya dan terintegrasi dengan proses manajemen. Walaupun komponen-komponen tersebut dapat diterapkan kepada semua entitas perusahaan yang kecil dan menengah dapat menerapkan berbeda dengan perusahaan terbesar. Dalam hal ini itu pengendalian dapat tidak terlalu formal dan tidak terlalu struktur, namun pengendalian internal terdapat berjalanan secara efektif. Adapun 5 komponen pengendalian internal tersebut adalah yang pertama yaitu ada kontrol environment atau lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian itu memberikan nada pada suatu organisasi, mengaruhi kesadaran pengendalian dari para anggotanya. Lingkungan pengendalian itu merupakan dasar bagi komponen pengendalian internal lainnya, memberikan disiplin dan struktur faktor lingkungan pengendalian termasuk yang pertama yaitu ada integritas, nilai etika dan kemampuan orang-orang dalam entitas. Yang kedua ada filosofi manajemen dan gaya operasi. Yang ketiga yaitu cara manajemen untuk menentukan wewenang dan tanggung jawab mengorganisasikan dengan menggabungkan orang-orangnya. Yang keempat yaitu ada kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu ada perhatian dan arahan yang diberikan dewan direksi. Yang kedua yaitu ada risk assessment atau penilaian risiko. Seluruh entitas menghadapi berbagai macam risiko dari luar dan dari dalam yang harus ditaksirkan persyaratan, dan risk assessment adalah pengalaman pengangkapan persetujuan yang terhubung antara tingkatan yang berbeda dan konsistensi secara internal. Risk assessment adalah proses pengidentifikasian dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam mencapai tujuan. Pembentuk sebuah basis untuk menemukan bagaimana itu risiko dapat diatur karena kondisi ekonomi, industri, regulasi, dan operasi selalu berubah. Maka diperlukannya tuh mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghadapi resiko-resiko spesial terkait dengan perubahan tersebut. Yang ketiga yaitu ada kontrol aktivitas pengendalian. Kontrol aktivitas adalah kebijakan dan prosedur pembentuk keyakinan manajemen bahwa arahannya itu lebih dijalankan. Kontrol aktivitas itu membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko sehingga tujuan entitas dapat tercapai. Kontrol aktivitas itu terjadi pada seluruh organisasi, pada seluruh level dan seluruh fungsi. Kontrol aktivitas termasuk berbagai kegiatan yang berbeda-beda, seperti penyetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonalisasi, review terhadap performa operasi, keamanan terhadap aset, pemisahan tugas. Pengendalian terhadap sistem informasi itu meliputi 2 cara. Yang pertama yaitu ada general control, yaitu mencakup kontrol terhadap akses, perangkat lunak, dan sistem development. Yang kedua yaitu ada application control, mencakup pencegahan dan deteksi transaksi yang tidak
terotorisasi berfungsi untuk menjamin compliance, accuracy, automation, dan proses transaksi. Yang keempat yaitu ada information and communication, informasi dan komunikasi. Informasi yang bersangkut harus didefinisikan, tergambar dan terkomunikasi dalam sebuah form dan time frame yang memungkinkan orang-orang menjalankan tanggung jawab. Sistem informasi menghasilkan laporan yang berisi informasi operasional, finansial, dan terpenuhinya keperluan sistem yang membuat mungkin untuk menjalankan dan mengendalikan bisnis. Informasi dan komunikasi tidak hanya mendapat data-data yang dihasilkan internal, ataupun juga kejadian eksternal, kegiatan dan kondisi yang diperlukan untuk memberikan informasi dalam rangka pembuatan keputusan bisnis dan laporan eksternal. Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam hal yang lebih luas, yaitu mengalir ke bawah, ke samping, dan ke atas organisasi. Seluruh ponsel harus menerima dengan jelas pesan dari manajemen teratas bahwa pengendalian tanggung jawab diambil dengan serius, yaitu harus mengerti peran mereka dalam sistem pengendalian internal, sebagaimana mereka itu mengerti bahwa kegiatan individu mereka berhubungan dengan pekerjaan orang lain. Mereka harus memiliki niat untuk mengkomunikasikan informasi yang signifikan kepada atasannya. Selain itu juga dibutuhkan komunikasi efektivitas dengan pihak eksternal seperti customer, supplier, regulator, dan pemegang saham. Yang kelima yaitu yang terakhir yaitu ada monitoring, pemantauan. Sistem pengendalian internal perlu diawasi sebuah proses untuk menentukan kualitas performa sistem dari waktu ke waktu. Proses ini terselesaikan melalui kegiatan pengawasan yang berkesinambungan, evaluasi yang terpisah, atau kombinasi dan keduanya. Kegiatan ini yaitu termasuk manajemen dan supervisi yang reguler, dan kegiatan lainnya yang dilakukan personal dalam menjalankan tugasnya. Luas dan frekuensi evaluasi terpisah akan tergantung pada terutama penaksiran risiko dan efektifnya prosedur monitoring yang sedang berlangsung. Ketergantungan sistem pengendalian harus dilaporkan kepada atasan. Dengan masalah yang serius juga dilaporkan kepada manajemen teratas dan dewan direksi, yang merupakan soft control sebagai berikut, yaitu ada lingkungan pengendalian, ada penilaian risiko yang merupakan hard control sebagai aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Materi yang selanjutnya adalah peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Menurut Mardiasmo 2002, audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pemeriksaan yang merupakan bagian organisasi yang diawasin. Audit internal menurut The Institute of International Auditor atau IIA adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambahan dan meningkatkan operasi organisasi. Audit eksternal maupun audit internal mempunyai tanggung jawab untuk mendeteksi fraud. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi fraud merupakan tanggung jawab profesi dan tanggung jawab terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. Tugu utama dari audit adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang merupakan segala informasi yang digunakan oleh auditor dalam rangka menentukan informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria yang diterapkan. Menurut Arns dan Loeblack 2007, bukti audit adalah sesuatu yang dapat membuktikan yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Seseorang audit yang berpengalaman ia tuh akan lebih paham terkait penyebab kekeliruan yang terjadi, apakah murni karena kesalahan ataukah kekeliruan karena kesengajaan yang
berarti kecurangan. Dalam PSA 32 SA 316.05 menetapkan bahwa tanggung jawab auditor itu dalam kaitannya dengan kekeliruan dan ketidakberesan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada menentukan resiko bahwa suatu kekeliruan dan ketidakberesan kemungkinan menyebabkan laporan keuangan berisi salah saji material. Yang kedua yaitu ada berdasarkan penentuan ini tuh auditor tuh harus merancang auditnya untuk memberikan keyakinan memadai bagi pendeteksian kekeliruan dan ketidakberesan. Terus yang ketiga yaitu ada melaksanakan audit dengan seksama dan tingkat skeptisme profesional semestinya dan menilai temuannya. Dan menurut SA Sekay 110 bahwa auditor itu bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit, yaitu guna memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan itu bebas dari salah saji material, yaitu baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Biasanya itu tanggung jawab tersebut adalah dalam rangka untuk menilai kewajaran laporan keuangan dari salah saji secara material yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, standar auditing dan kode etik akuntan. Apabila terjadi pelanggaran ataupun penyimpangan dalam standar auditing dan kode etik akuntan, berarti itu auditor kurang menunjukkan tahu tidak memiliki idealisme, yaitu sebagai sikap yang dependen dan tidak menghindarkan terjadi berbagai kepentingan. Pencegahan kecurangan yaitu ada membangun individu yang di dalamnya itu terdapat trust and openness, pencegah benturan kepentingan. Yang kedua yaitu ada membangun sistem pendukung kerja yang meliputi sistem yang terintegrasi, standarisasi kerja dan aktivitas kontrol dan sistem rewards. Yang ketiga yaitu ada membangun sistem monitoring yang di dalamnya itu terkandung itu control self assessment, internal auditor dan external auditor. Pendeteksian kecurangan dalam auditor yaitu yang pertama itu ada teknik mendeteksi melalui audit catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya fraud. Dengan cara yaitu ada dua cara. Yang pertama ada analisis tren dan pengujian khusus. Analisis tren yaitu dengan cara pola kecenderungan atau konjektur yang terjadi dari suatu periode ke periode berikutnya. Sedangkan dengan pengujian khusus yaitu pengujian terhadap kegiatan yang memiliki resiko tinggi terhadap kecurangan. Yang kedua dengan teknis mendeteksi dengan analisis pekerjaan dengan memandang pelaku potensial dengan cara sebagai berikut, yaitu ada identifikasi semua posisi pekerjaan yang rawan terhadap kecurangan dengan metode pendekatan. Yang kedua yaitu ada identifikasi tingkat pengendalian dilakukan oleh manajer, yaitu kecurangan akan mudah dilakukan kalau manajer lengah atau sibuk dengan tanggung jawab lain dan mengabaikan tanggung jawabnya dalam melakukan pengendalian. Terus yang ketiga yaitu ada identifikasi gejala terjadi seperti adanya kekayaan pribadi yang tidak dapat dijelaskan. Itu pola hidup seperti pola hidup mewah, rasa tidak puas, egois, pengabaian institusi, dan ingin dianggap penting atau karakter pribadi. Yang terakhir yaitu ada pengujian rinci, apakah pengujian dan tidak lanjut perbaikan telah dilakukan pada kesempatan pertama atas jenis pekerjaan yang berisiko tinggi. Menurut Joseph Towell, semua kejahatan itu terjadi sebagai kombinasi dari motivasi dan kesempatan. Untuk mengurangi motivasi terbuat kecurangan, manajer itu harus yang pertama itu ada menyediakan lingkungan kerja yang etis dan kepemimpinan yang menunjukkan perilaku etis dalam semua aktivitas bisnis. Yang kedua yaitu ada memperlakukan karyawan dengan baik. Terus yang ketiga yaitu mendengarkan dan menanggapi keluhan dan masalah yang disampaikan karyawan, khususnya
mereka yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan atau mendiskusikan masalah kesulitan keuangan. Untuk mengurangi persepsi karyawan tentang adanya kesempatan melakukan kecurangan, pemilik dan manajer dapat mengirimkan pesan yang menunjukkan bahwa seseorang sedang mengawasi jika memungkinkan minta akuntan eksternal untuk memeriksa pembukuan. Buatlah kebijakan perusahaan tentang kecurangan, konsekuensi pelanggaran, serta menerapkan hukum tersebut jika ditemukan pelanggaran. Materi yang terakhir yaitu adalah kompetensi internal auditor. Dalam menunjang kinerjanya, auditor itu harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Sebagai sebuah hubungan cara-cara setiap individu memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan perilakunya dalam bekerja. Kompetensi itu diwujudkan dalam kinerja. Jadi kompetensi dapat dihubungkan ke hal-hal yang berkaitan dengan jenis tugas kontekstual tertentu, yakni berkenaan dengan apa yang harus dikerjakan dan sebagus apa pekerjaan yang dilakukan, yaitu menurut Swires 2009. Sedangkan menurut Mulyadi 2009 yang menjelaskan bahwa kompetensi itu diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan itu memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip-prinsip etika. Spencer dan Spencer dalam Palan 2007 itu mengemukakan bahwa kompetensi itu menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi atau ciri khas, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang di kinerja unggul atau superior performer di tempat kerja. Itu ada 5 karakteristik yang membentuk kompetensi, yaitu yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, konsep diri dan nilai-nilai, karakteristik pribadi dan motif. Pengetahuan, faktor pengetahuan itu meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan dan sistem. Yang kedua yaitu ada keterampilan, itu merujuk pada kemampuan seseorang itu untuk melakukan sesuatu kegiatan. Terus yang ketiga ada konsep diri dan nilai-nilai, itu menunjukkan pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, itu seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. Yang keempat yaitu ada karakteristik pribadi, itu merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Yang terakhir yaitu ada motif, merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan. Berdasarkan definisi di atas itu, kompetensi dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman secara faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Komponen kompetensi auditor internal itu yang tidak terpisahkan menurut Mulyadi itu terbagi menjadi 2, yaitu pendidikan dan pengalaman. Kompetensi diperoleh itu melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota sebagian tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai dalam semua penugasan dan di dalam semua tanggung jawabnya. Itu setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkat kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan itu memenuhi tingkat profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip etika. Pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik. Itu menurut Mulyadi tahun 2009. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi profesional menurut Jafar dan Sumiati itu dapat dibagi menjadi 2 fase yang terpisah, yaitu
fase pencapaian kompetensi profesional. Itu pencapaian kompetensi profesional pada awalnya itu memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan, dan ujian profesional dalam subjek-subjek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal itu tuh harus menjadi pola pengetahuan yang normal untuk anggota. Yang kedua yaitu fase pemilihan kompetensi profesional, yaitu ada kompetensi yang harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota. Yang kedua yaitu memelihara kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk diantaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing, dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan. Terus yang terakhir yaitu anggota itu harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya itu kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata ataupun penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho selaku dosen audit investigatif di Universitas Sikubang Unisbank Semarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.